Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJPGT Channel Opini Kebangsaan. Ketika Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, pertanyaan muncul, bagaimana langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghadapi tantangan ini? Apakah ini akan menjadi momen kebangkitan atau justru awal dari keruntuhan partai terbesar di Indonesia? Itulah pengantar analisis kita dengan topik tersangka Hasto Kristianto, strategi PDIP menuju konsolidasi politik baru. Saudara, kasus hukum yang menjerat Hasto Kristianto telah mengguncang stabilitas politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai sosok penting yang selama ini menjadi arsitek strategi politik partai, penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK menjadi pukulan telak bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Publik kini menanti langkah-langkah yang akan diambil oleh partai untuk menjaga citra dan soliditas mereka. Dalam situasi ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghadapi dilema besar. Di satu sisi mereka harus mempertahankan narasi bahwa mereka adalah partai yang menjunjung tinggi hukum. Namun di sisi yang lain, mereka juga harus melindungi kader-kadernya dari tuduhan politisasi hukum. Langkah-langkah konsolidasi internal termasuk pengangkatan pelaksana tugas PLT Sekjen menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik menjelang Kongres Partai pada tahun 2025 ini. Kritik terhadap langkah PDIP. Penanganan kasus ini juga memperlihatkan perbedaan sikap dalam tubuh PDIP. Sebagian elit partai menilai Hasto sebagai bentuk kriminalisasi politik yang menargetkan PDIP karena posisi mereka yang sering mengkritik pemerintahan. Namun di sisi lain, ada desakan dari publik agar PDIP tidak terjebak dalam narasi defensif semacam itu. Sebaliknya, partai diharapkan mengambil langkah konkret untuk membuktikan komitmen mereka terhadap supremasi hukum. Penghapusan foto Hasto dari situs resmi PDIP menjadi sinyal kuat bahwa partai sedang berusaha memisahkan citra mereka dari kasus hukum yang menjerat sang sekjen. Langkah ini meskipun terlihat sebagai upaya penyelamatan citra, juga mendapat kritik karena dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kader mereka sendiri. Di tengah kontroversi ini, PDIP dituntut untuk segera menunjuk PLT Sekjen yang mampu mengembalikan kepercayaan publik. Langkah strategi menuju konsolidasi. Penunjukan PLT Sekjen bukan hanya sekadar mengganti posisi yang kosong, tetapi menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan Kongres mendatang. Nama-nama seperti Pramono Anung, Bambang Pacul, dan Ahmad Basarah muncul sebagai kandidat potensial.
Sosok yang dipilih harus mampu merangkul semua faksi di dalam partai, termasuk kubu Puan Maharani dan Prananda Soekarno, dua tokoh utama yang disebut-sebut sebagai calon kuat untuk meneruskan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Selain itu, PDIP juga harus memperbaiki strategi komunikasi politik mereka. Gaya komunikasi yang terlalu agresif selama ini dinilai kontraproduktif dan justru menjauhkan basis pemilih muda yang menjadi mayoritas dalam pemilu 2029. Mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis isu kebangsaan bisa menjadi solusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Masa depan PDIP di tengah perubahan. Rencana kejatuhan Hasto Kristianto sebagai sekjen harus dilihat sebagai momentum untuk melakukan reformasi internal. Memang Hasto Kristianto selama ini yang dianggap sebagai ujung tombak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang oleh beberapa pihak memang tidak dikehendaki lagi sebagai sekjen PDIP. Mengingat Hasto adalah salah satu kekuatan terbesar PDIP di samping Megawati Soekarno Putri. PDIP tidak hanya menghadapi tantangan hukum, tetapi juga tantangan untuk tetap relevan di tengah dinamika politik yang terus berubah. Dalam jangka panjang, regenerasi kepemimpinan menjadi hal yang tak terelakkan. Apakah Megawati akan tetap menjadi figur sentral, ataukah ia akan memberikan ruang bagi munculnya pemimpin baru di PDIP? Dengan basis massa yang kuat dan sejarah panjang sebagai partai terbesar, PDIP memiliki modal besar untuk bangkit dari krisis ini. Namun semua itu bergantung pada bagaimana mereka mengelola konflik internal, memperbaiki narasi politik, dan merangkul kembali kepercayaan rakyat. Saudara sekalian, bagaimana menurut Anda? Apakah PDIP mampu bangkit dari krisis ini dan mempertahankan posisinya sebagai partai terbesar di Indonesia setelah kejatuhan Hasto Kristianto? Ataukah kasus Hasto justru menjadi awal dari tantangan yang lebih besar untuk membuat PDIP lebih besar? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita jadikan PGP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang kritis dan konstruktif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini agar semakin banyak orang terlibat di dalam diskusi yang penting ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali kami mengunggah video terbaru, Anda memperoleh pemberitahuan. Salam PGP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.